Selamat pagi semua anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kah? Sehat, Sehat Sehat, Bu. Bu. Sudah pada mandi semua? Sudah, Bu. Iya Bu. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, itulah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran itu sebaiknya kita mandi dulu supaya segar dan kita jangan lupa untuk sarapan agar kita kuat untuk belajar. Baik, anak-anak, saya perhatikan di sini udah bergabung semua ya? Apa masih ada yang di luar? Kayaknya sudah Bu. Oh, Herawani ada? Ada Bu. Oh, si Eva? Ada Bu. Oh, hadir. Oke, baik. Makasih ya anak-anak. Baik anak-anak. Belajar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya atau Ibu mau yang memimpin kita doa, Tulus. Silakan Tulus. Hai kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak ya, Nak Tulus. Supaya kita semangat, karena Ibu perhatikan tadi kurang semangat, mari dulu kita bernyanyi Garuda Pancasila. Langsung saja ya Ibu yang pimpin. Garuda Pancasila 3, ya. Ayo maju, maju. Baik. Terima kasih semuanya anak-anak Ibu yang baik. Ya, sekarang kita belajar hari ini dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran hari ini 1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, melalui tayangan PowerPoint dan membaca buku teks, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Ketiga, melalui pengamatan gambar, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Keempat, melalui pengamatan video pembelajaran dan membaca buku tema, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini ya anak-anak ya. Ya, tempo hari Ibu sudah membagikan buku paket atau buku siswa kepada anak-anak kami. Ya, sudah didapat semua anak-anak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu, Ya, baik. sudah. Silakan dibuka bukunya anak-anak Ibu. Sudah Bu. Ya, Sudah Bu. baik. Di dalam buku pelajaran kita, itu ada tertera Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi suatu fondasi atau dasar bagi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Ya. Yang selanjutnya ini, Ibu ingin yang membacakannya dulu Dita, anak Ibu yang cantik. Ya Bu. Saya Bu, Iya. membacakan yang Pancasila itu kan Bu? Iya, di bawahnya anak. Di bawahnya anakku. Nggak nampak Bu. Nampak anakku? Yang rumah kita Bu. Iya, betul sekali anakku. Bu, baru terlihat ya Bu. Iya.
Rumah kita adalah Indonesia. Aku, kamu, dan kita berada di rumah yang sama memiliki pondasi yang kuat, yaitu Pancasila. Negara Indonesia tidaklah berlebihan jika diumpamakan sebuah rumah atau bangunan. Alasannya, kalau dasar atau pondasi rumah kita tidak kuat, maka kita bisa roboh dan bercerai-berai. Ya, betul sekali. Bagus membacanya, anak Ibu yang baik ya. Ya, Bu. Baik, pada pembelajaran kita pada hari ini, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita, negara Indonesia. Tentu, kalau kita berdiri di negara Indonesia ini bukan hanya satu orang, tetapi berdiri dalam suatu negara dengan jumlah jiwa yang begitu banyak. Jadi sebagai dasar atau pondasi negara kita itu adalah Pancasila. Ingat itu ya anak-anak Ibu ya. Ya. Kita bisa berdiri kokoh kalau kita selalu mengamalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah video. Mari kita amati bersama dan disimak bersama-sama ya. Mari kita amati bersama ya. Sila pertama. Pada sila pertama, Tuhan yang Maha Esa, nilai-nilai yang tangguh dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah satu, ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dua, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Tiga, menghormati pemeluk agama lain. Ini rasa toleransi yang pada kemanusiaan nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah satu, juga menjadi tindakan atas sesama manusia. Dua, saling tolong menolong antar sesama. Tiga, bersikap terbuka rasa. Empat, saling menghargai pendapat orang lain. Pada ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam sehari-hari diantaranya adalah satu, mencintai tanah air dan serta melestarikan warisan budaya. Dua, melakukan nama bangsa dan budaya. Tiga, menjaga memperhatikan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, lain sebagainya. Empat, mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat dijalankan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antaranya adalah satu, mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Dua, memaksakan pendidikan terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Tiga, menerima keputusan dan hasil musyawarah yang lapang dada. Empat, menjalankan musyawarah sesuai kesepakatan. Sila kelima. Enam, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat sekitar kita. Dua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Tiga, menghormati dan menghargai hak orang lain.
Nah, itu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari hal sederhana. Ya, jadi itu tadi video yang telah kita saksikan bersama-sama ya anak-anak Ibu. Jadi kita tahu bahwa dasar negara kita tadi itu adalah Pancasila. Baik, setelah kita mengamati video tadi, di sini ada Ibu contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai sila Pancasila. Ya, di sini kita akan melakukan tanya jawab berdasarkan video tadi. Ya, di sini ada perilaku atau sikap dan kolom kanannya itu adalah sila. Ya, seperti ini ya caranya. Ibu menanyakan satu-satu orang nanti, tapi jangan takut dan jangan malu. Kalau memang salah nanti jawabannya tidak apa-apa. Nanti Ibu betulkan ya anak-anak Ibu ya. Bagaimana? Setuju itu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Baik. Iya, Bu. Yang pertama ini nomor 1 ingin Ibu yang menjawabnya nanti Herawani. Biar Ibu bacakan ya. Gotong royong itu terdapat pada sila keberapa itu? Herawani, silakan dijawab. Ketiga, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Benar itu atau salah? Benar, Bu. Iya, Bu, benar. benar. Tangan buat Herawani, pandai sekali dia ya. Hore. Ya. Yang kedua, Ibu mau yang ini, Hotnoli yang menjawab yang kedua. Rajin beribadah itu terdapat pada sila keberapa itu Hotnoli? Apa, Bu? Rajin beribadah terdapat pada sila keberapa? Ayo, jangan malu-malu anak Ibu yang cantik. Sila pertama, Bu, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, bagaimana itu anak-anak Ibu yang lain? Benar atau salah? Benar, Bu. Hah? Ada yang bilang salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Oh, betul sekali, benar. Pandai-pandai anak Ibu. Berikan tepuk tangan lagi buat Hotnoli. Agar dia tetap semangat dalam menjawab bila ada tugas. Baik, selanjutnya pada nomor 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ibu ingin yang menjawabnya Jeffrey. Sila keempat, Bu. Yo. Ibu yang lain bagaimana? Benar atau salah? Benar, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Jeffrey. Biar dia tetap semangat kalau belajar. Yang ke-5, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ya, Ibu mau yang menjawab ini. Kenapa tidak kelihatan ini si Opung Sungguh? Hadirkah Opung Sungguh? Hadir, Ibu. Oh, ya. Bisa dijawab. Silahkan Opung Sungguh. Mana, Ibu? Sila Kurang jelas berapa? saya lihat. Apa? Nomor berapa, Bu? Kurang jelas saya lihat. Oh, ini Ibu bacakan kembali ya. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itu terdapat pada sila keberapa? Kelima, Ibu. Iya, betul sekali. Betul itu anak-anak Ibu yang lain? Keempat itu, Ibu. Salah, Bu. Oh, salah. Kedua itu, Bu. Kedua, Bu. Kedua. Kedua. Ya, kata Maharani kedua. Kata Juli ke-1. Kedua, Baik, Bu. yang lain? Keempat itu, Ibu. Keempat, ya. Jadi semua udah pada ada pilihan masing-masing. Baik, karena sudah ada pilihan masing-masing, mari kita satukan jawaban kita. Ini adalah pilihan yang kelima ini adalah ya terdapat pada sila Empat. kelima. Makanya sering-sering dibaca Pancasila itu ya Tulus ya. Iya, Bu, iya, Bu. Ya. Baik, jadi sungguh
senang Ibu dalam tanya jawab ini, anak-anak Ibu semangat untuk menjawabnya, bahkan jawabannya pun benar. Ya, jadi perlu ditingkatkan ini ya anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Kemudian di sini pada slide berikut ini Ibu sudah menyediakan sebuah peta. Ya, ini masuk kita pada IPS. Sebuah peta negara Indonesia. Coba diperhatikan ya. Di pulau atau di negara kita ini, negara Indonesia, memiliki beberapa pulau-pulau terbesar di negara Indonesia ini. Ya, kalau kita perhatikan di peta ini, di sini ada kita lihat di sini terletak pulau besar, salah satunya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Itu adalah pulau-pulau yang terbesar di Indonesia. Jadi jangan lupa itu anak-anak Ibu ya. Nanti kalau keluar di ujian, sebutkan itu nama-nama pulau terbesar di Indonesia. Nanti dijawab si Tulus. Itu apa? Si Bolga itu Ibu. Itu salah nanti ya. Ya jadi diingat dulu ini. Nias. Itu dia ya. Ya, jadi diingat itu ya anak-anak Ibu ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di peta ini, jumlah penduduk di Indonesia itu tidak sedikit banyaknya. Ada sebanyak, coba dibaca itu Dita, berapa jumlah penduduk kita? Jumlah penduduk berapa ini Bu? 2.700.000. Betul ya saya bacanya Bu? 2 juta. Kenapa? Kurang kelihatan anak Ibu? Iya, agak apa dia kecil banget. Oh iya ya. Siapa yang kelihatan ini ya, Bu? coba dibantu? Saya, Bu. Silakan Tulus. 271 349 889, Bu. Apa artinya membaca itu Tulus? Jumlah penduduknya, Bu. Oh iya ya. Yang lain tahu arti apa yang dibacakan Tulus temannya tadi? Tidak tahu. Tidak tahu? Bu. Tidak, Bu. Oh baik, Ibu betulin ya cara membacanya. Jumlah penduduk di Indonesia ini adalah 279.889. Bagaimana 89 jiwa? Bagaimana banyaknya penduduk ini? Ini masih perhitungan Januari 2021 kemarin, belum lagi dari Februari sampai bulan Juni ini ya. Jadi peringkat kedua di dunia jumlah kita ini di Indonesia. Kemudian luas wilayah Indonesia itu 1,905 juta kilometer persegi. Bagaimana itu luasnya ya Indonesia ini? Kemudian berada pada posisi silang atau cross position. Indonesia ada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentu anak-anak Ibu, karena kita sudah tahu betapa luasnya wilayah kita ini, wilayah Indonesia, dan banyaknya penduduk kita ini di Indonesia, tentu kalau kita perhatikan, ini tidak mudah untuk membangun sebuah negara yang begitu besar ini. Inilah tugas seorang presiden yang betul-betul menjaga, mengayomi, memelihara negara kita ini supaya jangan terjadi perpecahan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan presiden saja karena dia kepala negara kita, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena begitu banyaknya jumlah jiwa di Indonesia ini, tentu dia tidak bisa istilahnya memantau. Jadi bagaimana cara kita ikut serta menjaga, memelihara negara Indonesia ini agar tetap utuh, tidak terpisahkan, tidak terpecah belahkan. Ya, jadi kita mulai dari diri kita, karena bisa terjadi perpecahan karena
di negara Indonesia kita ini terdiri dari beberapa pulau. Kemudian ada yang bermacam-macam suku, ras, golongan, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Tentu karena ini negara yang paling besar, sulit untuk disatukan. Ya. Jadi, bagaimana caranya untuk menjaga itu? Ya. Setelah disatukan dalam sebuah pondasi negara Indonesia ini, marilah kita sama-sama menjaga. Ya. Terlebih-lebih pada zaman saat ini kalau kita dengar di TV-TV itu terjadi ada nanti bentrok antara yang satu dengan yang lain, terjadinya intoleran, apalagi terjadinya bermacam-macam lah terjadi di negara kita ini. Ada yang tidak cocok dengan yang kulit hitam, ada yang tidak cocok dengan kulit putih, ada yang tidak cocok dengan cara beribadahnya yang satu. Nah, itu semua harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkan itu jangan dulu kita tuntut orang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana? Setuju anak-anak Ibu? Setuju, Bu. Setuju, Ya. Bu. Ya, jadi mulai sekarang anak-anak Ibu ya, karena kalau Ibu hitung-hitung umur Ibu ini sudah mencapai kurang lebih 50 tahun. Iya, Bu. Tapi masih muda kali, Ibu. Awet kurang muda, lebih Ibu. Apa anakku? Ibu sakit ya, Bu? Iya anakku, tapi demi anak-anak Ibu yang cantik ini, yang baik, jangan sampai ketinggalan materi. Makanya Ibu rela, walaupun sakit Ibu tahan. Ya, jadi harus hadir di depan anak-anak Ibu. Ya. Jadi Kami nanti datang jenguk Ibu ya. Iya anakku, tapi jarak kita udah jauh anakku. Kalau bisa didoakan saja di sana, semoga Ibu sehat-sehat di sini. Pakai masker. Amin. Ya, jadi kita Amin. lanjut ya. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu doanya. Baik, jadi mengingat umur Ibu ini yang kurang lebih 50 tahun, tentu anak-anak Ibu ini nanti sebagai generasi penerus di negara kita ini. Ya, dengan kita sudah mendengarkan tadi betapa besarnya, luasnya wilayah Indonesia, siapa yang menjaga lagi kalau bukan kita? Anak-anak Ibu inilah yang jadi nanti generasi penerus untuk menjaga, untuk memimpin nanti negara kita. Siapa tahu nanti ke depannya ada di antara Bapak, anak-anak Ibu yang laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi presiden. Marilah dipupuk terus kerjasamanya, dipupuk terus rasa cinta tanah air itu, jangan sampai terpecah belahkan. Bisa itu anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Baik, terima kasih. Ya, jadi itulah tentang peta yang telah Ibu tayangkan ini ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu tampilkan dua buah gambar. Gambar ini ada dua. Jadi peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Ya, siapa yang tahu ini peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini di atas? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Saya banjiran, Bu. Ada yang banjir, ada yang Ya. kebakaran, Bu. Kebakaran, Betul Bu. sekali. Yo, pada pinter-pinter anak Ibu. Ini makan apa tadi pagi? Kok pada pinter-pinter ini ya? Makan nasi, Bu. Makan nasi, Bu. Makan Oh, roti, iya ya. Bu, roti. Makan ayam goreng. Sama telur ceplok. Oh iya, pantas pinter-pinter ya. Sudah biasanya itu. Kemarin-kemarin nggak seperti ini. Cuma hari ini saja ya. Ibu kaget pun. Ya, jadi betul tadi yang anak-anak Ibu bilang. Ini peristiwanya ada banjir, ada kebakaran. Benar. Kenapa ada itu yang namanya kebakaran dan banjir? Itu ada dua. Ada itu disengaja. Contohnya seperti banjir dulu. Ini terjadi banjir karena ulah manusia itu. Kenapa dikatakan ulah manusia? Karena manusia ini membuang itu sampah sembarangan, kadang di perairan, akhirnya terjadi penyumbatan, makanya terjadilah yang namanya banjir.
Kemudian di hutan ini kenapa terjadi kebakaran? Ada itu yang disengaja. Itu manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dia sengaja membakar hutan, ya, sehingga terjadilah kebakaran yang begitu luas dan dampaknya bisa kena kita, istilahnya seperti pada bulan-bulan lalu waktu terjadi kebakaran di, kalau tidak salah Ibu ya, di Pekanbaru, bagaimana asapnya itu, ya, jadi sangat terganggu dan mengalami kerugian. Ya, itulah salah satu contoh perubahan alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Dan masih banyak yang lain. Ini hanya 2 contoh aja Ibu tayangkan ini ya. Kalau mau melihat yang lainnya, boleh dibuka-buka buku yang lain, diambil dari sumber yang lain, ataupun ditonton di televisi. Ya, baik. Di sini ada berupa teks tentang lingkungan di sekitar kita. Ya, ini Ibu udah capek sekali ini berbicara terus. Ibu mau yang membacakan ini sama kita Martasari. Nggak ada kelihatan Martasari dari tadi. Ada Martasari? Ada, Bu. Yuk, silahkan dibantu. Dibaca, Nak ya. Iya, Bu. Lingkungan di sekitar kita. Lihatlah sekitar kita. Kita bisa menyaksikan lingkungan hidup yang begitu indah, rapi, bersih, serta asri. Lingkungan yang seperti itu bisa disebabkan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Mereka benar-benar menjaga keasrian dari lingkungannya dengan memperhatikan kebersihan serta menjaga sekitar supaya tidak rusak, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditempati. Iya. Kan, Bu? Enggak, dibagi dulu sama kawan yang lain. Nah, ini ada Eva. Tidak ada, saya lihat Eva tadi. Ada si Eva? Saya, Bu. Silakan dibantu dibaca. Yuk, Paragraf silakan, Nak. kedua ya, Bu. Iya, anak Ibu. Pertanyaannya, apakah itu lingkungan kamu? Apakah kamu sudah benar-benar menjaga lingkungan? Kalau iya, selamat. Kamu bukan termasuk salah satu dari faktor pengubah lingkungan. Kamu adalah sosok yang cinta lingkungan. Lanjut, Bu. Ya, kita bagi lagi biar kebagian membacanya ya. Ini tidak kelihatan ini anak Ibu yang satu. Oh, mana? Oke, silakan. Silakan Maharani. Berani sekali Maharani ini ya. Oke, silakan anak Ibu yang cantik. Contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan perubahan alam antara lain: 1. Menebang pohon di hutan sembarangan. 2. Selalu membuang sampah ke perairan atau sungai. 3. Perilaku manusia dalam membakar hutan atau terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. DLL. Yuk, DLL atau kepanjangannya apa? Lain lah. Lain, iya, pinter-pinter anak Ibu ya, membacanya juga lancar-lancar semuanya ya. Ya, baik, seperti yang Ibu katakan tadi, ini lingkungan di sekitar kita. Tentu karena udah tahu kita penyebab-penyebab kenapa terjadi tadi yang gambar seperti yang Ibu tampilkan tadi, itu adalah ada beberapa alasannya, seperti menebang pohon, manusia membuang sampah dengan sembarangan, ke perairan, ya, dan lain sebagainya. Ya, marilah kita itu menjaga lingkungan kita agar tetap asri, bersih, sehingga kita nyaman seperti yang dikatakan di teks tadi, nyaman untuk kita tempati. Coba kalau lingkungan kita tidak bersih, pasti kita tidak nyaman untuk tinggal di tempat itu ya. Ya, jadi itu dia teksnya. Baik, anak-anak Ibu, berdasarkan teks tadi, nanti Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu. Ya, tugasnya nanti itu menentukan ide pokok pada paragraf dari teks tadi. Tapi bukan sekarang dikerjakan lah ya anak-anak Ibu, tapi dikerjakan melalui LKPD. Nanti Ibu bagikan nanti LKPD-nya dan dikerjakan di rumah. Baru dikirim nanti melalui WA group paling terlambat nanti jam 7 malam. Udah dengar anak-anak Ibu? Udah, Bu. Udah, Bu. Bagus.
Ya, baik. Karena sudah mengerti tentang tugasnya tadi, jadi ini ada beberapa pesan. Mulai dari sekarang, marilah kita jaga lingkungan kita supaya kita bisa nikmati lingkungan yang sehat, bersih, dan terindah dari bencana. Ya. Kemudian pesan dari PKN, kita bersahabat dalam keberagaman, kita buat karena berbeda, Indonesia adalah rumah kita. Dan terakhir, apabila di materi kita ini masih ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan sebelum kita tutup ya. Ada yang ditanyakan anak-anak Ibu? Pas, Bu. Ya. Apa? Ada? Udah Tidak pas? ada, Ibu. Udah, Bu. Oh, baik. Kalau udah pas ya kita tutup ya materi kita pada saat ini. Dan sebelum kita pulang, ingat tadi pesan-pesan di pelajaran kita jangan sampai lupa. Dan tugasnya jangan dilupakan, jam 7 malam nanti dikirim melalui WA grup kita yang sudah Ibu buat ya. Baik. Saya jam 8 aja Bu ya. Saya kirim. Apa Tulus? Jam 8 aja saya kirim nanti Bu ya. Janganlah Tulus, kan Ibu sudah kasih batas waktu. Nanti tidak sempat Ibu periksa Tulus ya. Ya, kalau bisa. Oke lah Bu, saya usahakan Bu. Ya, ya begitu ya anak rajin. Harus tepat waktu ya, disiplin ya Tulus ya. Iya Bu. Baik. Ya, jadi karena pelajaran kita sudah berakhir, maka sebelum kita pulang, karena ini udah siang, mari kita kembali berdoa, dipimpin oleh teman kita. Siapa itu namanya sih? Mana ini? Sesembunyi ini sih. Oh, Maharani. Oh, bawa kita dalam doa dulu, Maharani. Ayo kawan-kawan kita. Ayo. Ayo kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Makin besi dia. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat